Baik, kita mulai saja halaman 35. Mana wan mana? Yaqulullah ya abdu in yukhrijka ilmu, in yukhrijka lamun ngetokna ka ing sira sapa opo al ilmu anil ilmi saking ilmu, fa anta fi tariqika ila ma'rifatin, berarti kamu sedang dalam perjalanan menuju kema'rifatan. Apabila kamu telah keluar dari keilmuan, sudah tidak lagi bergantung kepada ilmu, berarti kamu sudah dalam perjalanan menuju kema'rifatan. Wa illam tadkhul bil ilmi illa fi ilmin, dan apabila kamu tidak masuk dengan ilmu illa fi ilmin, kecuali di dalam ilmu, artinya manjing metu ning sejeroning ilmu, manjing ilmu metu ilmu, masih mengandalkan keilmuan, fa anta fi hijabin min ilmin, berarti engkau terhijab dari keilmuan, berarti ketutup saking ilmu. Wa muntahal ma'rifati, pungkasane kema'rifatan, di penghujung kema'rifatan kita, an yudrikal arifu hiratahu wa jahalahu amama dzatil ilahiyah, yaitu penghujung kemakrifatan, yaitu ketika seorang yang arif billah menyadari, memahami akan kebingungannya, bakawi sira mulai bingung, keder, wajahlahu, dan menyadari akan kebodohannya, amama dzatil ilahiyati, menghadapi zat ketuhanan, wa kunhiha, dan hakikat ketuhanan, wa mahiyatiha, dan mahiyahnya ketuhanan sama hakikat ketuhanan, wa yakshifu annal ajza an idrakiha, dan lalu baru terungkap, baru mengerti bahwa ketidakmampuan untuk memahami hakikat ketuhanan, huwa ainu idrakiha, itulah pemahaman yang sebenarnya adalah itu. Ketika kamu sudah bingung, ketika kamu sudah sadar akan kebodohan kamu, itulah penghujung dari kemakrifatan. Entang paham lino. Ketika kamu sudah menyadari kebodohan kamu, itulah awal dari keilmuan kamu. Kita dari kecil belajar dan belajar, munggah kelas, terus munggah kelas, tuli pinter tambah pinter, alim tambah alim. Di penghujungnya kamu akan terpaksa mengatakan, aku tidak tahu apa-apa. At the age you have to say, I don't know anything, atau I know nothing. Kalau I know nothing mengejek. Iya. Ya, maknanya sama, tidak tahu apa-apa. Artinya bahwa dengan semakin tambahnya ilmu, di penghujungnya keilmuan kita akan di penghujung ilmu itu akhirnya kita akan menyadari ketidaktahuan kita, akan menyadari kebodohan kita. Atau dengan bahasanya Imam Ali, kullama izdada ilmi izdada jahli.
Semakin tambah ilmuku, semakin tambah kebodohanku. Jadi bakal wong sing ngerasa pinter, ya pun wong sing beli pinter. Iya. Iya. Orang kalau ngerasa pinter berarti nggak pinter dia. Kalau orang pinter rasanya nggak pinter. Huwa ainu idrakiha wa anal jahalahuna, dan bahwasanya kebodohan di sini yang dimaksudkan bodoh di sini huwa muntahal ma'rifah, itulah puncak dari kemakrifatan. Kebodohan di sini artinya puncak dari kemakrifatan. Setelah tahu dan banyak tahu, akhirnya dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Oh, dia bodoh. Puncaknya ilmu ya kebodohan. Dan bodoh itu adalah ilmu. Tidak tahu adalah ilmu. Lilladzi laisa kamitslihi syai'un, bagi yang tidak ada pepadannya. Yang tidak ada pepadannya adalah Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Di penghujungnya kita tidak tahu. Dan di penghujungnya kita mengatakan tidak seperti apa. Para ahli ilmu kalam, para ahli ilmu tauhid, ahli ilmu akidah, mereka mendeskripsikan Tuhan tidak ada yang sama. Pangerannya siji, penjelasannya, urayane beli pada antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kenapa? Karena mereka melihatnya dari sudut pandang mereka. Ada yang kelompok rasional, ada kelompok yang tradisional, ada kelompok yang netral, ada lagi kelompok yang dalam kebimbangan, dan seterusnya. Sehingga bagaimanapun mustahil kamu bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak seperti apa untuk menerangkan ini. Peragat begini. Tuhan dalam pikiran Mu'tazilah seperti itu. Tuhan dalam pikiran Jabariyah seperti ini, Qadariyah seperti demikian, Ahli Sunnah mengkenen, Syiah mengkenen, dan semuanya berbeda-beda. Kalau orang itu melihat berbeda-beda, bukan berarti bertentangan, pasti karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya berulang-ulang cerita. Gelas ini kata Taryono ada di sebelah barat, kata saya ada di sebelah timur. Apakah ini kontradiksi? Apakah ini paradoks? Tidak. Mengapa tidak? Karena kita duduknya berbeda tempat. Saya di sebelah barat gelas, Taryono di sebelah timur gelas. Baru ada dugaan sebagai satu yang kontradiksi ketika saya dan Taryono duduknya sama-sama di sebelah barat. Kita duduknya sama-sama di sebelah barat. Saya mengatakan sebelah timur, Taryono bilang sebelah barat. Iya, tetapi itu pun tidak mesti begini. Jangan terburu-buru kita mengatakan ini kontradiksi, bahwa ini paradoks. Duduknya yang sama, jaraknya sama, bendanya sama. Bisa saja kata Taryono gelas ada di sebelah barat saya. Yang dimaksudkan bukan gelas ini.
Gelas yang ada di belakang dia ada gelas lagi. Boleh terjadi gelasnya sudah nggak ada. Dia bercerita gelas ada di timur saya, gelasnya masih di tempat ini sebelah timur. Gelasnya sama tapi sudah bergerak ke arah Taryono, sehingga dia mengatakan sebelah timur juga, padahal tadinya ada di sebelah barat. Begini, Hasan meninggal dunia, kata Haji Fuad, Hasan mati. Kata Taryono, Hasan tidak mati. Bertentangan enggak? Engkau dingin. Sir Hasan di kuno bocah berungut je. Baka jari sir Hasan di Hasan riwet. Bertentangan enggak? Waktunya berbeda. Kaji Sakurka paling goblok ke santri babakan ya Kaji Sakur. Aneman yo, wih pinter. Bertentangan enggak? Ntar dulu. Sirak kenal Kaji Sakur kapan? Tahun 65. Sirak kenal Kaji Sakur kapan? Tahun 2015. Bertentangan enggak? Ya memang tahun 60 masih goblok. Tapi setelah tahun 2015, dalam perbedaan waktu saja itu tidak bertentangan. Sampai ketika orang ngomong pun ketika waktunya berbeda, jangan kita sudutkan bahwa dia berkata tidak konsisten. Karena kondisinya sudah berubah, orang sudah cerdas, jabatannya sudah naik. Ya. Jadi kita melihat mazhab-mazhab yang ada tentang ketuhanan, teologi, mereka berbeda-beda. Kita jangan lalu mengklaim mereka kontradiktif. Kenapa? Ya karena sudut pandang mereka yang berbeda. Mu'tazilah melihat Tuhan dengan cara logika, iya kan? Jabariyah melihatnya dari sisi faktual, Ahli Sunnah dari sisi sikap politis yang serba sulit, garap ngepro nih pemerintah wedi dosa, garapan beroposisi wedi dipendungi. Jadi akhirnya anak kodo mubrom, anak kodo khairu mubrom. Pakai Sakur pinter, pakai Sakur beli pinter. Pinter di bidang apa? Di bidang linguistik. Sirasi beli pinter apa? Bidang oceanologi, ilmu kelautan. Goblok, gaya beli apa dong? Taryono pinter, Taryono goblok. Bertentangan bikin ke? Dia beli. Goblok di bidang apa? Di bidang bisnis. Pinternya di bidang cewek. Saya jangan bikin ke? Punten hemat satu aja nih. Ya semacam itu loh kira-kira. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka menggambarkan, menceritakan sesuatu yang tidak seperti apa-apa. Bayangkan. Mereka menjelaskan Tuhan yang tidak seperti apa-apa. Artinya sama-sama tidak tahunya kan? Ya. Itulah makanya. Nah, ketika Anda sudah yakin Anda tidak tahu, disitulah awal kemakrifatanmu itu. Wa yaqulu sufi inna hijabal jahli hadza. Seorang sufi akan mengatakan seperti ini, bahwa hijab kebodohan ini, ya, tabir kegoblogan kamu ini, huwa hijabun asil, itu adalah hijab yang tulen, hijab yang asli, itu hijab yang orsinil, memang dari sononya saya ragu goblok barangnya mah. La yahtiku anidzatil ilahiyati illa biqiyamis saati, yang tidak bisa akan membongkar,
yang akan bisa mengurai, memecah masalah anizatil ilahiyati, tentang zat ketuhanan, illa biqiyamis saati, kecuali nanti, baru bisa ya nanti, kalau sudah kiamatnya ngadeg, kalau sudah terjadi kiamat, engkau bakal wis kiamat kan lebih paham. Mungkin masa paham masih lagi sampai tekang dengkul ke otak ke masa paham. Hinama yara al-abdu rabbahu ru'yata ainin, ketika manusia bisa melihat Tuhannya dengan pandangan mata, melihat dengan mata yang sesungguhnya, itu baru bisa terjadi kalau sudah kiamat. Amma qabla zalika, adapun melihat Tuhan sebelum kiamat, sebelum kamu mati, selagi kamu masih hidup membawa jasad yang kasar ini, fala yumkinu ru'yatullahi jahratan, maka tidak mungkin akan bisa melihat Tuhan dengan pandangan mata kasat ini. Tidak mungkin mata kita bisa melihat Tuhan kalau sekarang. Wa kullu hadzil abdi, semua keuntungan, semua kebisaan, semua kedikjayaan yang manusia mah selagi ning alam dunia, tekangan di mentoge kedikjayaan yang manusia selagi masih ning alam dunia, an yashhadallah fi asarihi wa ayatihi wa hikmatihi wa tadbirihi wa daqaiqi qadari. Paling-paling mentoge mung bisa naksani Gusti Allah sebatas memahami kepada ciptaan-ciptaannya, kepada makhluk-makhluknya, fi asarihi, jejak-jejaknya Allah itu makhluk-makhluk ciptaannya ini, wa ayatihi, dan tanda-tandanya, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa tadbirihi, dan perencanaannya, wa daqaiqi qadarihi, dan lelembute takdire Gusti Allah. Artinya kehebatan kekuasaan Allah. Wahya ru'yatul aqli wal basirah, itu namanya pandangan pikiran dan mata hati, bukan mata sebenarnya. Melihatnya itu melihat dengan basirahnya, melihatnya itu melihat dengan akalnya, bukan dengan matanya. Kalau basirah itu apa? Mata hati. Kalau basarun, mata kepala. Baka pindo arane mata-mata. Baka diceplok arane mata sapi. Baka melolong bae mata peda. Iya, baka sing mencorong matahari arane. Mata hati kita yang bisa melihat Tuhan. Sejauh mana ketajaman mata hati kita melihat, sejauh mana pengetahuan kita dalam menguasai, bisa menganalisa, menilai, mencatat, menghitung ciptaannya. Semakin kita mengerti tentang ciptaan Tuhan, semakin basirah kita semakin jelas melihat Tuhan. Kamu tidak usah melihat
orang yang membuat benda itu pinter atau tidak. Dari buatannya saja kita bisa mengukur sejauh apa kepintaran orang itu. Bakasirat tuku mobil nebag watu sekepel bae peleknya meleot, reme ngerem saking pakai merem sampai mobil dengkling. Pinter beli sih nggak mobil. Rem tangannya beli bisa copot, nyokot baik. Bikinannya semakin buruk, berarti yang bikin itu semakin bagus bikinannya, berarti semakin pinter yang bikin. Semakin beraneka ragam produksinya, berarti orang itu semakin hebat. Bikin. Wong gawe sepeda karo gawe motor pinter ndi? Motor karo mobil pinter ndi? Sing motor gawe sepur pinter ndi? Gawe sepur karo gawe pesawat terbang si pinter ndi? Sing pesawat terbang karo sing gawe matahari siapa sing pinter? Semakin ayatnya bisa dibaca, dianalisa, kita bisa memahami seperti apa pinternya, seperti apa hebatnya. Paham bikin ke? Kalau kamu tidak tahu ilmu mesin, tidak tahu rancang bangun tentang kendaraan yang modern sekarang ini, bisa nggak menilai pinternya yang membuat? Oke deh, kita melihat Tuhan adalah penglihatan basirah, bukan penglihatan mata. Melihat dengan pikirannya, melihat dengan hatinya, melalui ciptaannya. Paham dikit nggih? Semakin kita lebih banyak mempelajari ciptaannya, maka semakin banyak kita mengenali Sang Pencipta. Iya teman. Rongokan akin ke. Ciptaan yang mana yang bisa menunjukkan hebatnya Sang Pencipta? Di sini dalam keilmuan juga, ya, yang bisa menunjukkan pinternya Sang Pencipta itu tidak kelihatan di bidang ilmu ekonomi, tidak kelihatan di bidang ilmu fikih, ilmu hukum. Paham bikin kita? Masih lebih hebat juga melihat hebatnya Sang Pencipta dari sisi ilmu kesenian, nganter beli ilmu fisika, botani, ya kan, ilmu kosmologi, ilmu psikologi, ilmu anatomi, yang semuanya menjadi indikator-indikator yang pasti betapa hebatnya Allah. Jadi jangan menduga orang yang ahli hukum itu kenal Tuhan. Pinter nawar. Mata maning cerdas iki. Tetapi yang aneh saya di tengah masyarakat kadang-kadang yang mengklaim kenal Allah itu para ahli fikih. Para saintis malah jarang mengklaim kenal Tuhan. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami yang ada di dalam alam semesta, matahari, bulan, bintang, galaksi-galaksi, tata surya semuanya, dan yang ada di dalam diri mereka sampai mereka
jelas bahwa Allah itu benar dan hebat. Wis sing sedina-dina anak tamu peka dolong bangunan cuma sampah bilang tuh. Saya tidak duga pakai sakur hebat juga nih pondoknya. Jadi ini nemben deleng bangun padahal beli burung sing gawe sapa sing nyumbang sapa burung ya kan. Manggut diri sendirian. Baru melihat karya yang sederhana ini saja orang sudah manggut. Tidak pernah beli manggut-manggut ning Gusti Allah. Sistem alam semesta yang sangat sophisticated, yang sangat rumit, sophisticated tuh. Apa aja? Sophisticated, yang sangat rumit sekali. Angel ngomong ika, sophisticated. Iya, ya rumit. Seperti apa? Seperti kabel-kabel pipa-pipa yang malang melintang, puluhan ribu pipa, ratusan ribu kabel di Balongan, kilang minyak Balongan. Mencilak mas, ruwet temen. Gawe apa? Gawe bensin. Iya kan? Hanya satu komoditas, bensin, paling solar ya, asitelin ya kan, aspal dan sebagainya. Samono ruwet deh. Masih ruwet gak weteng sirah ini. Perbandingannya mungkin 1.000.000 kalinya Pertamina. Ruwet deh weteng sirah. Ya. Kabel yang malang melintangnya namanya jaringan saraf itu bermiliar-miliar. Sampai sekarang para ahli neurologi masih belum bisa mengidentifikasikan jaringan saraf secara seluruhnya. Semua tergabung pada sentral ya, yang disebut dengan otak. Nanti ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah yang semuanya bekerja berbeda-beda sistemnya. Otak bekerja siang dan malam juga mengeluarkan banyak detoksifikasi dan terjadi pencucian otak secara otomatis. Bagaimana bekerjanya antioksidan otak itu membersihkan detoksifikasi dalam keadaan tidur lelap. Bagaimana cara membersihkannya, ruwet ngampret gini kayak dengan itu. Pertamina menghasilkan berapa komoditas yang kamu hasilkan dari pabrik dalam perut kamu, vitamin A, vitamin B, vitamin C, alkoholurinasi, nutrisi, tak terhingga. Dan itu semuanya adalah dibutuhkan oleh tubuh kita melalui darah. Semuanya makanan digiling, dipisah menjadi ratusan ribuan yang berbeda-beda. Jumlah produksinya juga berjalan otomatis dengan menggunakan sensor-sensor. Perlu hemoglobin, perlu apa lagi? Perlu kolesterol, ya kan? Perlu gula, perlu segala macam vitamin A, vitamin B, vitamin C untuk darah kita masuk ke dalam darah, dipompa oleh jantung, menyebar ke seluruh tubuh kita menjadi energi. Beli bobrok sampai 100 tahun masih bisa makan bolen. Kenapa? Di situ ada sistem perbaikan, perawatan, penyempurnaan, sel-sel yang rusak juga diganti otomatis. Bagaimana cara kerjanya penggantian sel-sel yang rusak itu? Beli peragat sewengi ngomongnya. Semuanya pakai sensor. Sampai mobil sekarang Grand Livina gasnya pakai sensor ya. Belum kabel mana beli, injak pakai jalan santer tanpa kabel, pakai sensor saja. Dan itu semuanya itu membatasi produksi itu. Apabila overproduct, sensornya nutup plek. Begitu kadar kolesterol itu sudah mencukupi 150 cukup,
sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang 110, 160 sampai 180, 190, 120 masih dalam normal, ya kan? Yang minimalnya 100. Nah begitu lebih 200 ada sinyalnya, langsung sensor itu memerintahkan untuk stop, kolesterol stop, tutup. Hasil gilingan tidak pernah dihisap ke dalam darah, tapi langsung jadi ampas. Kadar gula, kadar ini semuanya otomatis. Dari bakasi racing kenang kolesterol berlebihan kah, sensornya rusak kan? Iya beli ada. Dol sensornya. Kenapa dol? Karena berlebih-lebihan, sehingga akhirnya sensor itu rusak. Mangan sate jenggal dina rongkodi ya pantesan jebol. Nanti begini, setiap tubuh manusia itu membutuhi kadar kolesterol yang berbeda. Iya, bagi anak-anak yang masih pembentukan hormon-hormon memerlukan kolesterol yang lebih besar, karena bagaimanapun tidak mungkin tubuh kita membentuk hormon tanpa kolesterol. Iya beli karena udah diperlukan. Makanya jadi rumit kan ya. Untuk mempelajari manusia saja itu ratusan cabang ilmu pengetahuan, bahkan mungkin katakan jangan berlebihan, ribuan lah. Dari neurologi, psikologi, pedagogi, sosiologi, antropologi, sampai ya kan, sampai anatominya, sampai nutrisinya, sampai waduh, sudah spesialis mata saja dokter spesialis ya. Di antara spesialis ada studi konsentrasi lagi. Ini bagian pupilnya, ini bagian retinanya, ini bagian sarafnya. Paham bikin? Dan itu ilmu. Bayangkan, yang mencipta manusia kayak apa pinternya. Apakah mungkin kita bekerja sendiri? Kita lagi menguji bahwa ru'yatullah itu ru'yatul basirah, ru'yatul aqli, melihat dengan akalnya, melihat dengan basirahnya. Dari mana? Dari kemampuan kita membaca ayat-ayatnya. Semakin kita banyak membaca ayat-ayatnya, semakin kita lebih mengenali Tuhan kita. Siapa kesalahan goblok mesti dipahami, iya kan? Tetapi tidak menafikan orang bisa saja mencapai tingkat keyakinan yang kokoh, ya kan, tanpa melalui keilmuan. Itu adalah memang hidayah dari Allah, nggak bisa dibantahkan. Masih hebat gak Bilal kor kita ke? Hebat nih Bilal kor kita. Bilal, sing tukang ngadan kah? Si bocah gedeng kayak si lidangdang kah? Hebat nih kor kita. Hebat Bilal.